Meraih akreditasi unggul adalah tujuan semua perguruan tinggi, tak terkecuali Universitas Ngurah Rai. Keseriusan tersebut dibuktikan dengan mengundang secara khusus Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT, Dr. Slamet Wahyudi STMT, ke Kampus Perjuangan Rabu 23 Maret 2022. Kegiatan yang dikemas dalam workshop bertajuk PD Dikti dan Akreditasi Perguruan Tinggi itu diikuti pejabat struktural dan fungsional seluruh fakultas dan program pasca sarjana di lingkungan Universitas Ngurah Rai. Kesempatan tersebut digunakan oleh Slamet Wahyudi menyosialisasikan peraturan BANPT nomor 1 tahun 2022 tentang mekanisme akreditasi. Menurut dia, banyak hal yang disederhanakan dibanding regulasi sebelumnya. Selanjutnya, Slamet Wahyudi memberikan tips akreditasi sebuah program studi atau prodi. Menurutnya, proses akreditasi tidaklah sulit, hanya saja ada beberapa syarat yang belum bisa dipenuhi menyangkut sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. Kemudian dosen tetap minimal 5 orang di tiap prodi, serta kurikulumnya. Kurikulum dituntut mampu mencapai atau melampaui capaian pembelajaran lulusan dan profil lulusan sesuai dengan yang ditetapkan perguruan tinggi. Lebih lanjut, Slamet Wahyudi menegaskan setiap perguruan tinggi baik negeri maupun swasta punya peluang yang sama meraih akreditasi unggul, apalagi BANPT sudah memiliki sistem yang bisa diisi sendiri oleh institusi perguruan tinggi, hanya saja kriterianya cukup ketat. Untuk menjadi perguruan tinggi terakreditasi unggul, lanjut dia, paling tidak komposisi dosen berkualifikasi doktor harus 40%, 55% berpangkat lektor, masa tunggu lulusan dalam mencari kerja minimal 6 bulan, serta kesesuaian bidang ilmu dengan pekerjaan atau linier minimal 60%. Kalau mau unggul maka sudah ada di sistemnya, sudah ada di sistemnya bahwa supaya unggul tuh prodi atau perguruan tinggi itu pertama dosennya ya, dosen itu minimal 40% itu harus S3. Yang kedua itu minimal punya pangkat lektor, jadi guru besar, kalau lektor minimal lektor itu harus 55%. Serta juga orkam atau sering disebut dengan lulusan ya. Waktu tunggu lulusan itu harus minimal 6 bulan ya. Serta sesuai bidang kerja. Linear maksudnya? Ya, zona bidang kerja itu 60%. Itu syarat supaya bisa menjadi unggul, dan harapan kami semua agar semua perguruan tinggi itu memenuhi itu sehingga pada saat nanti sudah tidak ada akreditasi kalau sudah unggul semua. Wakil Rektor 1 UNR, Dr. Ade Maharini Adiandari mewakili Rektor, mengaku optimis akreditasi UNR semakin meningkat ke depannya. Alasannya, jika dilihat dari syarat-syarat menuju unggul, lulusan UNR sebagian besar telah bekerja sesuai bidang keilmuannya bahkan sebelum mereka menamatkan pendidikan di UNR. Ade Maharini berujar, UNR merupakan kampus paling unik di Bali dan Indonesia Timur karena hampir 80% mahasiswanya telah bekerja di berbagai sektor. Dalam artian, komposisi mahasiswa UNR adalah kolaborasi antara fresh graduate dan pekerja atau pengusaha. Hal ini menciptakan iklim yang sangat baik di lingkungan perguruan tinggi. UNR menurut Ade secara rutin men-tracing lulusan dan hasilnya sebagian besar telah bekerja sesuai bidang. Relatif tidak ada masa tunggu, bagi mereka yang kuliah sambil kerja, keberadaannya malah memperkuat kualitas di instansinya masing-masing setelah mendapat ilmu dari UNR. Ia berpendapat workshop ini sangat penting untuk memberikan pemahaman seluruh pejabat struktural di UNR mengingat peraturan dan perkembangan teknologi informasi yang sangat dinamis. Sebagai perguruan tinggi swasta tertua kedua dan peringkat 3 perguruan tinggi swasta terbaik di Bali, menurut Ade Maharini, para dosen UNR memiliki tanggung jawab moral yang besar kepada masyarakat. Meski demikian, lanjut Ade Maharini, UNR tidak mau egois atau mementingkan diri sendiri, sebab dalam workshop tersebut, UNR turut mengundang sejumlah perguruan tinggi lain di Bali dengan tujuan semua perguruan tinggi di Bali semakin berkualitas. Ade Maharini mengaku relatif tak menemui hambatan dalam proses akreditasi baik prodi maupun institusi. Hanya saja pandemi COVID-19 sedikit mempengaruhi jumlah mahasiswa baru. Hal ini juga dialami semua perguruan tinggi karena melemahnya perekonomian global. Dan tentunya tujuannya adalah untuk sama-sama kita semakin peduli ya dan meningkatkan pemahaman serta kepedulian kita terhadap yang namanya akreditasi perguruan tinggi. Karena apapun pelaksanaan kegiatan yang kita laksanakan di perguruan tinggi itu adalah mengacu kepada akreditasi.
Tentunya dalam perjalanan mencapai itu ini ada hambatan-hambatan ya yang kita hadapi bersama, yaitu yang pertama konsistensi, kemudian keberlanjutannya untuk kita sama-sama bisa menjaga dari kualitas pendidikan tinggi kita, terutama pada saat masa pandemi kemarin ya. Sama-sama kita tahu 2 tahun ini kita mengalami kondisi pandemi ya, yang akhirnya berdampak kepada kondisi perekonomian masyarakat, yang akhirnya tentu saja berdampak kepada jumlah ya mahasiswa baru kita gitu ya di Universitas Ngurah Rai. Walaupun tidak berdampak terlalu besar, tapi mau tidak mau dialami juga oleh seluruh universitas termasuk Universitas Ngurah Rai.